Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati kepada pengasuh Pondok Pesantren Al-Muhibbin Putri, yakni Kiai Haji Muhammad Idris Jamaluddin beserta Ibunya Haja Muhyiddin Falasifah. Yang saya hormati kepada Bapak Dr. Hanifuddin Mahdun beserta Ibu Dr. Khairatul Idawati selaku pencetus metode pasti aksi literasi. Yang saya hormati kepada guru saya Ustadz Ahmad Nidomi. Kemudian yang saya hormati kepada kedua orang tua saya yang berada di rumah. Yang saya hormati dan juga tak lupa kepada teman-teman saya. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat berdirinya Pondok Pesantren Bahrul Ulum. Di sini ada beberapa tahapan. Pada periode rintisan pertama, datanglah seorang pendekar ulama, yakni Kiai Haji Abdus Salam yang lebih dikenal sebagai Mbah Soihah. Beliau datang untuk menyebarkan agama Islam. Sebelum menjadi perkampungan tambak beras, desa tambak beras itu merupakan hutan belantara. Kurang lebih 13 tahun Mbah Soihah itu bergelut dengan semak belukar, yang hingga akhirnya hutan itu berubah menjadi perkampungan yang dihuni oleh masyarakat. Kemudian pada tahun 1838 Kiai Haji Abdus Salam mendirikan gubuk kecil, yaitu sebuah pondok pesantren yang disebut Pondok Selawe atau Pondok Teluh. Disebut Pondok Selawe karena santrinya itu berjumlah 25, sedangkan disebut Pondok Teluh karena di situ ajarannya ada 3, yakni syariat, hakikat, dan kanuragan. Dari Pondok Selawe inilah mulai cikal bakal dari berdirinya Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras yang sekarang. Pada periode perintisan kedua, setelah Mbah Soihah wafat, akhirnya Pondok Pesantren ini dilanjutkan oleh kedua santrinya, yakni Kiai Usman dan Kiai Said. Kiai Said ini Kiai Usman itu memegang Pondok Selawe, sedangkan Kiai Said itu membangun pondok di sebelah barat sungai dekat Pondok Selawe. Pondok pesantrennya Kiai Usman itu lebih pada ajaran thariqat, sedangkan Kiai Said itu lebih pada kajian-kajian syariat. Makanya pondok pesantren Kiai Usman itu disebut pondok thariqat, sedangkan Kiai Said ialah pondok syariat. Pada periode pengembangan ketiga, setelah Kiai Usman dan Kiai Said wafat, akhirnya santri-santri Kiai Usman itu diboyong ke Tebu Ireng, diboyong oleh menantu beliau yaitu Kiai Asy'ari. Kemudian pesantrennya Kiai Said itu diteruskan oleh Kiai Hasbullah. Kiai Hasbullah itu merupakan seseorang yang kaya raya, memiliki banyak sekali gudang-gudang beras. Dari situlah desa ini disebut dengan Desa Tambak Beras, dan pondok pesantren beliau disebut dengan Pondok Pesantren Tambak Beras. Pada periode pengembangan kedua, pada tahun 1914, setelah Kiai Hasbullah pulang dari belajarnya dari Makkah, akhirnya sejak saat itu Kiai Haji Abdul Wahab mulai membangun perubahan pada sistem pendidikan yang awalnya halakoh kemudian berubah menjadi sistem pendidikan madrasah yang penanganannya itu diserahkan kepada Kiai Haji Abdul Rahim. Pada tahun 1915 berdirilah madrasah pertama, yakni Madrasah Mubadil Fad. Pada tahun 1920 Kiai Hasbullah wafat, pulang ke rahmatullah. Akhirnya pondok pesantren dilanjutkan oleh Kiai Haji Abdul Wahab dan juga adik-adiknya beliau, yaitu Kiai Haji Abdul Rahim dan Kiai Haji Abdul Hamid. Untuk Kiai Haji Abdul Rahim ini lebih ke pengelolaan madrasah, sedangkan Kiai Haji Abdul Hamid ini pada pengelolaan pondok pesantren. Sedangkan untuk Kiai Haji Abdul Wahab itu lebih berkiprah kepada organisasi. Beliau telah mendirikan organisasi Taswirul Afkar. Beliau juga mendirikan
organisasi Nahdlatul Wathon, kemudian berubah nama menjadi Nahdlatul Ulama. Pada tahun 1942, Kiai Haji Abdul Wahab juga mendirikan pondok pesantren putri pertama, yaitu Pondok Pesantren Al-Latifiyah. Kemudian pada periode pengembangan ketiga, pada tahun 1942, Kiai Haji Abdul Hamid dan Kiai Haji Abdul Rahim itu memanggil keponakan beliau, yaitu Kiai Haji Abdul Fattah dan Kiai Bisri Syamsuri selaku menantunya. Beliau itu memanggil kedua santri ini untuk pengelolaan upaya regenerasi pengelolaan madrasah. Pada tanggal 6 Juni 1956, Kiai Abdul Hamid wafat. Akhirnya untuk pengelolaan pondok pesantren itu diteruskan oleh Kiai Haji Abdul Fattah, sedangkan untuk madrasah dikelola oleh Kiai Haji Ahmad Al-Fatih. Pada tahun 1943, Kiai Haji Abdul Rahim wafat. Akhirnya tugas-tugas beliau dilanjutkan oleh Kiai Haji Abdul Fattah. Setelah banyaknya santri, Kiai Haji Abdul Fattah mendirikan Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah, kemudian berubah menjadi nama Madrasah Ibtidaiyah. Pada tahun 1956, Kiai Haji Abdul Fattah juga mendirikan Madrasah Muallimin Muallimat 6 tahun, kemudian berubah menjadi 4 tahun, kemudian berubah menjadi 6 tahun pada tahun 1964. Pada tahun 1951, Kiai Haji Abdul Fattah juga mendirikan Pondok Pesantren Putri Al-Fatimiyah. Kemudian pada tanggal 29 Desember 1971 atau 11 Dzulqa'dah 1361 Hijriah, Kiai Haji Abdul Wahab pulang ke rahmatullah. Pada tahun 1944 atau tahun 1945, berdirilah Madrasah Putri pertama yang diprakarsai oleh Nyai Mas Wardiyah. Kemudian pada periode pengembangan keempat mulai membangun kepengasuhan kolektif. Ada majelis pengasuh, yang kedua pengurus yayasan, yang ketiga dewan pengawas, yang mana di situ telah melalui tiga yaitu yang pertama lanjut saja. Di sini memasuki sejarah berdirinya nama pondok pesantren dan juga logo Pondok Pesantren Bahrul Ulum. Pada tahun 1965, Kiai Haji Abdul Wahab memanggil 4 santrinya, yaitu Ahmad Junaidi, Muhammad Masyur Dimyati, Muhammad Syamsul Huda, dan Abdullah Yazid. Mereka diperintah oleh Kiai Haji Abdul Wahab untuk memberikan 3 alternatif nama pondok pesantren. Akhirnya mereka berempat mengajukan 3 nama, yaitu ada Bahrul Ulum, Darul Hikmah, dan Mambaul Ulum. Kemudian akhirnya Kiai Haji Abdul Wahab itu memilih nama Bahrul Ulum yang bermakna lautan ilmu. Kemudian beliau juga mengadakan sayembara pembuatan logo Pondok Pesantren Bahrul Ulum. Setelah terpilih pemenangnya, beliau meminta untuk menyisipkan ayat surat Al-Kahfi ayat 109 pada logo tersebut. Bahkan untuk ritual pembuatannya, beliau memerintahkan salah seorang santri, yakni Jamaluddin Ahmad asal Godang Legi Nganjuk, untuk membacakan manakib. Kemudian Pondok Pesantren Bahrul Ulum juga memiliki struktur organisasi. Yang pertama ada majelis pengasuh atau dewan pembina, yang kedua dewan pengawas, yang ketiga pengasuh harian, yang keempat ialah pengurus harian. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.